Cek cek cek. Halo semuanya dan selamat datang kembali bersama saya di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai jika mediasi di sidang pertama itu tidak berhasil atau gagal, apa yang selanjutnya dilakukan, apa prosedur selanjutnya dan bagaimana langkah terbaik. Oke. Jadi untuk agenda sidang itu memang agenda sidang pertama yaitu memang agenda sidang mediasi atau lebih tepatnya dicari solusinya tanpa masuk ke agenda pembuktian terlebih dahulu. Jadi kedua belah pihak dipertemukan terlebih dahulu antara pihak penggugat dan tergugat atau pihak termohon dan termohon, pihak pemohon dan termohon, dan setelah itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya, menyampaikan bagaimana pokok permasalahannya, menyampaikan juga apa yang diinginkan, menyampaikan juga apa yang sebenarnya terjadi menurut versinya masing-masing. Setelah itu nanti majelis hakim akan memberikan jalan keluarnya dan solusinya, dan apabila kedua belah pihak menerimanya maka mediasi disebut berhasil dan persidangan tidak dilanjutkan ke agenda pembuktian, tidak dilanjutkan ke agenda jawaban, tidak dilanjutkan ke agenda replik duplik pembuktian penghadiran saksi, dan persidangan ditutup. Oke, ketika kedua belah pihak sepakat di dalam mediasi. Nanti ketika kedua belah pihak sepakat di dalam mediasi, maka akan diberikan nota kesepakatan atau nota perdamaian atau perjanjian kedua belah pihak kesepemahaman ya. Nanti juga akan ditulis juga bahwa nanti juga perjanjian tersebut mengikat. Oke, seperti itu. Jadi ketika agenda mediasi di sidang pertama itu gagal, biasanya karena agenda sidang mediasi itu tidak seperti halnya mediasi yang memerlukan waktu yang panjang gitu, tidak, karena mediasi di pengadilan itu cuma hanya waktunya sebentar ya, karena antriannya juga panjang. Jadi mediasi di pengadilan mungkin hanya 15 menit ya, 10-15 menit, kalau enggak 20 menit itu paling lama. Jadi nanti ketika mediasi pertama itu ditanya majelis hakim apakah yakin untuk melanjutkan ke gugatan ini ataukah yakin untuk melanjutkan perkara ini, maka akan dilanjutkan ke mediasi selanjutnya. Tapi jika kedua belah pihak itu menginginkan mediasi lebih lanjut, maka agenda sidang selanjutnya masih tetap agenda mediasi untuk mencari solusinya dan jalan keluarnya. Oke. Nanti untuk agenda sidang selanjutnya, agenda sidang kedua itu tetap mediasi, namun untuk mediatornya nanti ada petugas mediator sendiri dari pengadilan. Ruangan mediator sendiri di pengadilan juga sudah ada. Setelah itu nanti akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginannya masing-masing sendiri-sendiri ya, tidak masuk bersama-sama. Setelah itu nanti akan disampaikan keinginan para pihak itu seperti ini. Jika kedua belah pihak sepakat dan menyepakati mengiyakan apa yang diinginkan masing-masing pihak, salah satu pihak intinya ada yang mau mengalah, nanti persidangan tidak dilanjutkan, jadi berhenti di agenda mediasi saja. Namun ketika sudah 2 kali mediasi tetap gagal, maka pihak tergugat atau termohon diwajibkan untuk membuat jawabannya secara tertulis maupun secara lisan, menjawab dalil-dalil yang sudah disampaikan dalam gugatan pihak penggugat secara lisan, seperti itu. Oke. Dan untuk penyampaian jawaban-jawaban dalam sebuah gugatan atau permohonan itu sesuai dengan hukum acara perdata itu bisa disampaikan secara tertulis atau secara lisan, dan menurut saya lebih baik disampaikan secara lisan, secara tertulis, karena kalau secara lisan tidak semua orang itu bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya dan apa yang di dalam hatinya itu secara baik, tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan, karena kalau disampaikan secara lisan itu biasanya ada yang kelewat, mungkin pokok-pokoknya yang pengen disampaikan, petitumnya ada yang kelewat, atau jawaban atas gugatannya mungkin ada yang kelewat kalau disampaikan secara lisan, dan sebaiknya disampaikan secara tertulis dengan struktur yang sudah ditentukan
hukum acara perdata. Jawaban hukum acara perdata itu kan sudah ditentukan. Oleh karena itu, untuk prosedur membuat jawaban sudah saya sampaikan di video ini juga, video sebelumnya juga. Silahkan Anda cari mengenai prosedur membuat jawaban atas gugatan atau permohonan. Dan ketika sebuah gugatan atau permohonan itu Anda masih bingung untuk menjawabnya, langkah hukumnya seperti apa, dan perlu adanya konsultasi dan pengarahan hukum yang terbaik, langkah hukum terbaik, itu Anda silahkan konsultasi ke orang yang berkompeten, bisa konsultasi ke pengacara di sekitar Anda, atau konsultasi secara online kepada saya bisa, ataupun kepada saudara yang mungkin lulusan hukum atau pengacara juga bisa. Oke, seperti itu. Selanjutnya, untuk agenda selanjutnya yaitu jawaban atas gugatan, nanti kita bahas semuanya aja ya. Jadi ketika memang mediasi itu gagal, jadi lanjutnya adalah jawaban atas gugatan, setelah itu adanya replik oleh pihak penggugat atau pemohon, dan selanjutnya adanya duplik dari pihak tergugat atau termohon kembali. Jadi untuk agendanya, ketika memang dari awal sudah ditentukan jawabannya secara tertulis, maka untuk selanjutnya pembuatan replik, duplik, kesimpulan, dan sebagainya, dan berkas-berkas itu juga harus disampaikan secara tertulis. Oke, dan saran dari saya, karena posisi setiap pihak itu berbeda-beda dan apa yang diinginkan setiap pihak itu berbeda-beda. Misalnya ada seorang yang termohon, seorang istri yang diajukan permohonan talak kepada pengadilan, maka seorang istri tersebut berhak atas gugatan, berhak atas nafkah iddah dan nafkah mut'ah serta hal-hal yang menjadi haknya. Jadi untuk menuntut atau yang disebut dengan gugatan rekonvensi itu juga bisa disampaikan di dalam jawaban tersebut. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi itu bisa disampaikan dalam jawaban tersebut itu harus disusun secara benar. Biasanya di dalam mediasi sidang pertama itu juga ditanyakan juga, jika yang mengajukan adalah pihak suami mengajukan permohonan talaknya, maka pihak istri juga biasanya langsung ditanyakan berapa minta nafkah iddahnya, berapa minta nafkah mut'ahnya, dan berapa adakah tuntutan-tuntutan lainnya. Jika memang ada tuntutan-tuntutan lainnya, itu ketika disampaikan secara lisan itu kan juga sedikit saja ya. Misalnya dalilnya hanya menyatakan bahwa adanya tuntutan nafkah iddah dan mut'ah saja. Namun ketika disampaikan secara tertulis itu kan terstruktur, dan nanti bisa disampaikan juga nafkah-nafkah dan hak-hak Anda sepenuhnya. Oke, misalnya ada nafkah anak, penghidupan anak sampai anak dewasa, atau nafkah madliyah atau nafkah lampau yang juga belum diberikan. Oke, jadi intinya setelah mediasi itu gagal, mediasi kedua belah pihak itu gagal, maka dilanjutkan ke agenda pembuktian, termasuk jawaban atas gugatan, replik, duplik, dan pembuktian penghadiran saksi dan penghadiran alat bukti juga. Setelah itu adanya kesimpulan. Dan saya sarankan untuk membuat jawaban atas gugatan ketika memang mediasi tidak berhasil disampaikan secara tertulis. Jika memang kesulitan untuk membuat jawaban, nanti silahkan Anda konsultasi via online di nomor di depan. Dan cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.